Apakah kamu tahu siapa orang ini? Beliau adalah Monsinyur Albertus Sugiopranoto SY. Kali ini saya akan menceritakan tentang Monsinyur Sugiopranoto, terutama tentang kisah hidup beliau dan hal-hal unik tentang Monsinyur Sugiopranoto. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Joserio Kristiavidiaka dari kelas X MIPA 2 dengan urut presensi nomor 16. Bagi kalian yang belum tahu, video ini dibuat berdasarkan tugas spiritualitas Ignatian, yaitu membuat karya infografis tentang tokoh Serikat Yesuit. Kita akan masuk ke biografi singkat Monsinyur Sugiopranoto. Beliau lahir pada tanggal 25 November 1896 di Surakarta dengan nama kecil Sugio. Beliau adalah anak kelima dari 9 bersaudara dengan ayah Karyo Sudarmo, seorang abdi dalem di Susuhunan, Surakarta, dan ibu Supiah. Monsinyur Sugiopranoto mulai menempuh pendidikan dasarnya di sebuah sekolah bernama Sekolah Angka Loro di wilayah Keraton. Beliau belajar membaca dan menulis di sana. Kemudian dipindahkan ke suatu sekolah di Wirogunan, Yogyakarta, dekat Pakualaman. Pada tahun ketiga, ia mulai menempuh pendidikan di Sekolah Hollands Inland School di Lempuyangan. Pada tahun 1909, Monsinyur Sugiopranoto mulai belajar di Kolese Xaverius di Muntilan, sebuah sekolah asrama untuk calon guru. Kolese ini, walaupun sekolah Katolik, tidak mewajibkan siswanya menjadi orang Katolik. Maka Monsinyur Sugiopranoto bisa masuk di waktu kala itu. Nah, ketika melihat dan menyimak pelajaran Katolik, beliau merasa tertarik dan akhirnya diizinkan mengikuti pelajaran, walaupun orang tuanya tidak merestui. Akhirnya semakin tertarik, Monsinyur Sugiopranoto semakin tertarik dan akhirnya minta agar dibaptis walaupun tidak direstui oleh orang tuanya. Para romo tetap menyetujui pembaptisan dan dibaptis pada 24 Desember 1910. Beliau mengambil nama baptis Albertus berdasarkan nama Albertus Magnus. Terus melanjutkan pelajaran di Xaverius sampai pada 1915 beliau menyelesaikan pendidikannya di Xaverius dan menjadi guru selama 1 tahun. Kemudian ia belajar filsafat di College Bertelsmann Oudenbosch pada tahun 1923 sampai 1926. Kemudian pada tahun 1931, Monsinyur Sugiopranoto menerima sakramen imamat oleh Uskup Roermond. Kemudian dia mengambil nama tambahan yaitu Pranoto, artinya baik, sehingga namanya menjadi Sugio Pranoto. Kemudian 2 tahun setelah pentahbisan, beliau kembali ke Indonesia dan ditugaskan sebagai pastor pembantu di Bintaran. Tak lama kemudian, beliau diangkat menjadi pastor paroki. Berdasarkan telegram dari Monsinyur Montini di Roma, Monsinyur Sugiopranoto diangkat sebagai vikaris apostolik yang memangku jabatan keuskupan. Pada bulan Mei 1960, KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia kemudian secara resmi mengajukan permohonan untuk dibentuknya Gereja Katolik Indonesia yang berdaulat. Surat permohonan ini kemudian dibalas Paus Yohanes ke-23 dalam surat bertanggal 20 Maret 1961. Akhirnya Nusantara Indonesia dibagi menjadi 6 provinsi gerejawi dan Semarang adalah salah satunya. Monsinyur Sugiopranoto menjadi Uskup Agung Semarang pada tanggal 3 Januari 1961. Monsinyur Sugiopranoto adalah pastor yang unik karena beliau memakai kebudayaan lokal Indonesia dalam membumikan Katolik. Beliau juga membolehkan wayang dan gamelan dalam perayaan Ekaristi. Lalu, pada tahun 1963, Monsinyur Sugiopranoto wafat. Presiden Soekarno ingin Monsinyur Sugiopranoto dimakamkan di Indonesia. Kemudian beliau diterbangkan ke Indonesia dan dikebumikan sebagai pahlawan nasional di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Kemudian kita akan masuk ke hal-hal unik menurut saya mengenai Monsinyur Sugiopranoto.
Monsinyur Sugio Pranoto terkenal dengan semboyannya 100% Katolik, 100% Indonesia, yang artinya menjadi Katolik juga menjadi orang Indonesia, tidak setengah-setengah, tetapi 100% dan 100%. Kemudian Monsinyur Albertus Sugio Pranoto sejak kecil telah belajar untuk mengolah pikiran dan jasmani serta tata krama yang didapatkan dari ayah ibunya. Beliau sejak kecil sudah berpuasa dan ditanamkan nilai agama, berani menentukan pilihan dan dapat membaca situasi. Kemudian beliau sungguh memperhatikan pangan rakyat kecil, tetapi tidak sebatas umat Katolik. Monsinyur Sugio Pranoto bukanlah seorang prajurit atau petarung yang angkat senjata di peperangan. Namun peran beliau yang memperhatikan pangan rakyat kecil itu sungguh sangat berguna bagi orang-orang di kala itu yang sedang dalam masa perang. Kemudian Monsinyur Sugio Pranoto ketika menjadi Vikaris Apostolik mengirim George de Jonghe de Ardoye ke Presiden Soekarno yang membuat jalur diplomasi antara Vatikan dan Indonesia terbuka. Nantinya Monsinyur Sugio Pranoto dan Presiden Soekarno pun berteman. Kemudian yang paling unik, Monsinyur Sugio Pranoto memperbolehkan budaya Indonesia selama perayaan Ekaristi, masih menyambung dengan 100% Katolik, 100% Indonesia. Dengan melaksanakan Ekaristi, kewajiban kita sebagai orang Katolik, kita juga ikut menjaga budaya Indonesia seperti wayang dan gamelan. Bahkan misa diiringi gamelan masih ada di beberapa gereja di Indonesia. Dan sampai kepada hal unik terakhir yang akan kita jadikan sebagai kesimpulan. Segala yang didapatkan Monsinyur Sugio Pranoto hingga menjadi tokoh besar itu tidak datang dengan instan, namun diperoleh dengan perjuangan. Dari kecil, Monsinyur sudah menjalani hidup-hidup dengan penuh keseriusan, mulai dari sekolah, kemudian dibaptis menjadi Katolik, menjadi Uskup Agung Semarang yang pertama, lalu berjuang bersama Indonesia melawan penjajah, sampai akhirnya wafat dengan tenang dan menjadi pahlawan nasional. Sekian penuturan dan cerita dari saya. Bila ada kesalahan tutur kata dan informasi, mohon dimaklumi. Bila berkenan, teman-teman semua dapat mensubscribe, like, dan share video ini ke seluruh teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.